Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu, dirimu yang hadir di mimpiku. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang public speaking. Public speaking adalah sebuah bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan tentang suatu hal atau topik di hadapan orang banyak. Dan public speaking atau berbicara di depan umum adalah sebuah keterampilan yang sangat penting yang harus dikuasai pada setiap orang. Salah satu bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa lisan sebagai medianya yaitu berupa presentasi, ceramah, pidato, dan lain-lain. Kemampuan berbicara di depan umum itu merupakan salah satu hal yang penting yang harus kita latih sejak dini. Banyak dari kita telah mampu mengatasi gugup ketika berbicara. Akan tetapi keterampilan dalam berbicara tidak berhenti sampai situ saja. Salah satu ukuran seorang pembicara yang baik adalah kemampuan untuk membuat kesan yang mendalam pada audiens pendengar. Selain itu, tolak ukur lainnya adalah respon yang baik dari mereka yang mendengarkan. Berikut contoh public speaking yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mifam Nisa dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Teknik Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang mengejar kesuksesan di usia muda beserta tipsnya. Saya akan mengambil dari kata pemuda. Apa sih pemuda itu? Pemuda adalah golongan manusia-manusia muda yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan ke arah yang lebih baik. Dalam pandangan Islam, pemuda sangat memegang peranan penting, baik bagi dirinya maupun orang sekitarnya. Masa muda adalah masa emas, masa kejayaan, yang dimana kekuatannya itu masih sangat besar. Dalam perkembangan dakwah Rasul, pemuda juga sangat penting peranannya. Contohnya Nabi Muhammad, beliau memulai dakwah saat mudanya. Beliau juga didukung oleh para sahabat dan pengikutnya yang masih muda. Hal itu menggambarkan dan mencontohkan bahwa masa muda adalah masa keemasan dalam berdakwah, mengejar kesuksesan, dan lain-lain. Bagaimana sih cara meraih kesuksesan di usia muda itu? Tips untuk mencapai kesuksesan yang pertama adalah menetapkan tujuan hidup, di mana seringkali kita temukan banyak orang yang menghabiskan masa mudanya hanya untuk bersenang-senang, berfoya-foya, tanpa memikirkan dampak perbuatannya. Kebiasaan ini pada umumnya hanya bersifat kesenangan sementara saja. Bagaimana sih cara kita agar tidak menghabiskan waktu untuk bersenang-senang saja? Hal utamanya, kita harus merubah pola pikir kita terlebih dahulu dan menetapkan tujuan hidup yang ingin dicapai dalam mencapai kesuksesan tersebut. Tips yang kedua yaitu berani memulai. Salah satu modal utama yang harus dimiliki oleh calon pengusaha untuk menggapai kesuksesan saja. Hal utamanya, kita harus merubah pola pikir kita terlebih dahulu dan menetapkan tujuan hidup yang ingin dicapai dalam mencapai kesuksesan tersebut. Tips yang kedua yaitu berani memulai. Salah satu modal utama yang harus dimiliki oleh calon pengusaha untuk menggapai kesuksesan adalah berani memulai. Apalagi kita yang masih muda ini masih mempunyai ide-ide kreatif, masih mempunyai banyak waktu untuk belajar, mencari pengalaman, bangkit dari kegagalan, dan lain-lain. Tips yang ketiga, pantang menyerah. Seorang anak muda harus mempunyai sikap pantang menyerah dalam menggapai kesuksesan dalam hidupnya. Pada dasarnya, sebuah kegagalan itu akan selalu ada. Oleh sebab itu, tindakan yang harus kita lakukan yaitu mempersiapkan kegagalan tersebut. Hadapi semua tantangan dan kegagalan dengan sikap pantang menyerah. Tips yang keempat, komitmen. Salah satu cara untuk menjadi seorang yang sukses yaitu mempunyai komitmen.
Ketika seseorang mengerjakan sesuatu dengan setengah hati, hal itu akan membuat dirinya menjadi biasa saja. Tapi sebaliknya, jika kita mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati, maka kita akan merasakan kepuasan dan mencapai keberhasilan. Tips yang kelima, jangan memikirkan hasil. Kita harus mengetahui dan mengingat bahwa tujuan kita adalah menjadi sukses di usia muda. Oleh sebab itu, seharusnya kita lebih fokus terhadap proses perjalanan dalam menggapai impian atau tujuan dibandingkan fokus dengan hasil akhir. Ketika kita terlalu memfokuskan diri terhadap hasil yang diharapkan, maka motivasi yang telah kita tanam itu akan menurun secara perlahan-lahan. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Cukup sekian dari kami, ayo semua tepuk tangan. Satu lagi, ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.